وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Alhamdulillah, Ramadan sudah di depan mata. Momen inilah bulan paling suci dan istimewa bagi kita umat muslim. Tak hanya sekedar menjadi ajang memperkuat iman dengan memperbaiki diri, Ramadan faktanya juga menjadi saat untuk menyehatkan kembali badan kita, termasuk waktu untuk menjauhi gangguan jin. Menambah porsi ibadah, mentadaburi Al-Quran, serta memaksimalkan asupan sehat bagi badan adalah beberapa cara yang bisa kita terapkan. Mari kita bahas lebih jauh tentang puasa Ramadan bersama Ustadz Azimam Aulia Rahman dalam Ruqyah Live on Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi pemirsa dari Ruqyah Live on Digital, masih dari 3 platform. Ada di YouTube Hasanah Officialnya Trans7, ada di Facebooknya Ruqyah Trans7, dan juga di Instagramnya Ruqyah Trans7. Menyambut bulan istimewa bagi umat muslim ini, bulan suci Ramadan. Tanpa berlama-lama, kali ini akan dibahas temanya rahasia sehat di Ramadan. Intinya mengupas tentang bulannya Al-Quran, bulannya berpuasa, detoks tubuh, tuh bersih-bersih tubuh, khususnya pencernaan. Lalu juga momentum untuk badan kembali sehat, kembali fit, termasuk nih secara spesifik kalau untuk urusan ruqyah adalah bulannya jauh dari gangguan jin. Langsung kita obrolkan nih dengan Ustadz Azimam Aulia Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini alhamdulillah ya Ustadz ya, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan nih Ustadz nih. Nah, di bulan Ramadan nih Ustadz, kita pastinya ada PR nih, selain sehat fisik juga sehat jiwa nih. Salah satu caranya itu kalau untuk fisik ya detoksnya dengan itu ya, dengan puasa, mendetoks pencernaan. Kalau jiwa mungkin mentadaburi Al-Quran. Selain itu, secara spesifik juga kalau ruqyah itu adalah bulan Ramadan, bulannya jauh-jauh deh pergi-pergi dari gangguan jin. Kalau komentarnya Ustadz Azimam gimana nih? Baik, bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. Qad ja'akum syahrul ramadhana syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang amat sangat penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamah, yang mana di dalam bulan Ramadan ini kalian diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, di dalamnya Allah bukakan pintu-pintu surga. Watagulu fihi syayatin, dan dibelenggu di bulan Ramadan itu setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mana satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim, barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan di dalamnya, atau barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, faqad hurim, maka sungguh dia telah dijauhkan dari kebaikan. Nauzubillah. Nah, artinya di dalam bulan suci Ramadan amalan yang paling utama adalah diwajibkan di dalamnya puasa. Ini wajib. Kecuali kalau kita sakit, ya, itu ada keringanan dari Allah untuk tidak puasa dan menggantikannya di lain bulan Ramadan. Lalu di dalamnya
Selain itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Artinya ketika bulan Ramadan itu, ketika kita membaca di dalamnya Al-Quran, sejatinya kita telah meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kepada Al-Quran, sehingga dengan itu insya Allah Allah cintai kita. Namun kita harus paham dulu nih, paham apa sih arti Ramadan. Ramadan itu kan asal katanya sebetulnya dari Ramadhan, artinya membakar. Kalau kita berkiblat ke bulan Hijri ya, orang-orang Mekah dulu menamakan bulan itu sesuai musimnya. Misalkan Ramadan ya, Ramadan itu kan artinya membakar. Secara kejadian yang ada di Arab sana, Ramadan itu adalah musim yang lagi terik-teriknya, musim yang lagi panas-panasnya. Ya. Namun secara filosofisnya, Ramadan itu artinya membakar hawa nafsu kita, membakar dosa-dosa kita. Artinya kalau kita tidak mampu mentaubati, tidak mampu berhijrah dari yang buruk menjadi lebih baik, atau yang dari yang baik menjadi lebih baik lagi, maka kita amat sangat rugi. Begitu ya. Jadi barang siapa yang bisa membakar dosa-dosanya di bulan suci Ramadan, maka insya Allah dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ketika Id ada istilah seperti ini, laisal aidu liman labisa jadi. Bukanlah Id atau Idul Fitri itu labisa jadid bagi orang yang memakai baju baru saja. Fa innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Tetapi Id adalah ketika ketaatan kita meningkat. Makanya setelah Ramadan itu ada bulan namanya bulan Syawal. Syawal artinya meningkat. Meningkatkan apa? Meningkatkan ketakwaan, juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah luar biasa. Nih memang jadi lecutan lagi nih Ustadz ya. Masa dari tahun ke tahun Ramadannya gitu-gitu aja ya Ustadz ya. Cuma puasa aja ya Ustadz ya. Aduh, nah spesifik betul. Nih Ustadz Azimam, kalau untuk orang yang dengan kondisi gangguan jin, saya sendiri sebenarnya kita kalau selama Ramadan, qadarullah memang kita di tahun-tahun zaman masih liputan di TV nggak pernah liputan ya Ustadz ya. Selain memang konsentrasi untuk beribadah gitu ya, juga menghindari hal-hal yang dapat membatalkan. Kan biasanya memang kalau ada pasien terkadang ada reaksi mual. Tapi pertanyaan saya Ustadz, kan ada statement begitu ya, kalau selama bulan Ramadan itu setan dan jin yang kafir akan diikat, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Artinya kan memang banyak sekali sepanjang waktu 1 kali 24 jam, tidak seperti di bulan-bulan lainnya, itu yang mustajab untuk berdoa, untuk memohon jannahnya Allah. Tapi di beberapa kondisi juga ada yang kasus gangguan jin justru masih bisa kerasukan reaksi begitu Ustadz di bulan Ramadan. Apakah ini artinya tidak semua jin atau setan dibelenggu atau bagaimana sih sebenarnya Ustadz Azimam? Baik. Di dalam hadis kan disebutnya apa? Tughallu fi syayatin, atau ada hadis lain sulsilati asyaiton. Ada juga sufidati syaitan, artinya dibelenggu syaitan. Syaitan ini perlu diingat bukan makhluk, tapi sifat. Sifat. Karena ketaatan kita kepada Allah meningkat, artinya sifat syaitan kita terbelenggu di qalbu kita. Tidak mau keluar dia. Tapi kalau orang itu ahli maksiat di bulan Ramadan, maka sifat syaitannya itu tidak bisa terbelenggu. Jadi bukan hadisnya yang salah. Ini orangnya yang error berarti. Dia tidak paham betul. Makna Ramadan. Kalau dia tahu diri dengan, oh ini Ramadan nih, wah gue tobat deh gitu kan. Saya lebih baik deh amalan saya. Puasa yang tadinya bolong-bolong, bismillah tahun ini kudu lengkap. Lalu Al-Quran yang gak pernah khotam, di bulan ini kudu lengkap. Misalkan seperti itu. Tapi ketika orang tidak bisa membelenggu syaitan atau sifat syaitaninya, maka tidak disalahkan kalau dia kerasukan
itu bukan yang dimaksud dari hadis tersebut. Begitu. Wallahu a'lam. Tapi artinya memang ini dia salah satu pelajaran bahwa tidak bisa menafsirkan secara harfiah ya Ustadz ya. Dengan sendiri memang harus difahami begitu maknanya, bukan secara harfiah. Artinya jin dan setan dibelenggu begitu lantas di bulan Ramadan tuh nggak ada gitu ya. Bukan seperti itu juga. Nah Ustadz Azimam, kalau tips nih, kan biasanya kita tips di akhir. Tapi saya penasaran deh, lebih baik langsung kita kedepankan. Kalau orang punya gangguan jin di bulan Ramadan, supaya tadi sifat syaitoniahnya itu tidak keluar begitu. Artinya tipsnya ini kan artinya jadi double dibandingin orang biasa yang tidak punya gangguan jin. Apa yang harus kita lakukan nih Ustadz? Saran saya tutuplah pintu-pintu setan untuk masuk. Dalam artian setan dari kalangan jin yang mengganggu kita untuk masuk. Yang pertama, pintu amarah yang meledak-ledak. Atau yang kedua, amarah yang dibelenggu. Amarah yang dipendam. Artinya dia dendam kesumat. Susah memaafkan orang. Itu harus dihilangkan. Artinya maafkan semua orang. Betul. Yang ketiga, tidak boleh sedihan. Ingat, kita ini hidup nggak sendiri. Kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jadi ketika sedih berlarut, sedih terlalu dalam, itu bisa mengundang setan dari kalangan jin untuk masuk. Lalu keempat, kita harus bisa menjaga syahwat. Jelas Ramadan itu kan melatih kita untuk menjaga syahwat. Tapi di antara pintu-pintu masuk setan kepada diri manusia adalah itu syahwat. Misalkan perempuan, bagaimana dia untuk menutup auratnya sehingga laki-laki tidak terundang dengan aurat yang terbuka seperti itu. Artinya saling kerjasama sesama hamba Allah. Nah, setelah pintu-pintu setan itu terkunci, insya Allah tidak akan ada gangguan jin kecuali orang yang terkena sihir. Berbeda ya, kalau orang terkena sihir itu Ustadz? tidak berkaitan dengan dia beriman atau tidak. Orang yang ahli ibadah pun bisa terkena sihir. Maka ada sabda Nabi Muhammad SAW, man tasabbaha sab'u tamarati ajwatan, barang siapa yang bersarapan atau sahur lah ya kalau di Ramadan, barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwah, kalau di Ramadan ya kita makan ketika sahur, maka lam yadurhu dzalikal yaum summun wala sihrun, tidak akan dicelakai pada hari itu dengan racun atau sihir. Artinya ada tambahan khusus untuk orang-orang yang terkena sihir. Coba amalkan sunnah ini. Sahur pakai 7 butir kurma ajwah. Kalau bisa ajwahnya ajwah aliyah. Kalau perlu ketika buka kan sunnahnya kurma lagi tuh. Makan kurma basah ya, atau kurma ajwah boleh juga. Kalau nggak ada kurma basah pakai kurma ajwah 7 butir. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan amalan itu sihir Allah batalkan. Amin, Allahumma amin. Cukup insya Allah. Ya, betul, nah, insya Allah. Ustadz Azimam, ini tanpa berlama-lama sudah ada yang menunggu nih Ustadz. Ada Mbak Penny yang ingin berkonsultasi langsung dengan Ustadz. Ini Mbak Penny Oktaviani dari Tangerang. Assalamualaikum Mbak Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Penny? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Mbak Penny silahkan, sudah ada Ustadz Azimam Aulia Rahman yang ingin diceritakan, monggo diceritakan. Tapi kalau yang kira-kiranya rahasia tidak usah disampaikan ya Mbak Penny. Silahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelumnya sedikit cerita ya Pak Ustadz. 4 tahun yang lalu saya pernah batal menikah. Bahkan seminggu mau akad nikah, saya udah ada masalah dengan calon suami, akhirnya tidak jadi menikah. Ya wallahu alam, mungkin dia sakit hati atau dendam sama saya, wallahu alam. Dan sekarang saya sudah menikah dengan suami saya yang sekarang, sudah ada 2 tahun. Sebelumnya saya tidak ada kepikiran apakah, karena kan saya belum punya omongan juga Pak Ustadz. Baik, subhanallah. Saya selama 2 tahun ini
tidak ada berpikiran untuk seujun sama orang lain. Saya hanya berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena saya belum Masya Allah. dikasih keturunan, saya masih ikhlas. Cuman karena sebelumnya orang tua saya, mungkin kebetulan dia sedang silaturahmi ke rumah saudara. Ya sedikit cerita lah, orang tua saya cerita sama saudara saya, kok anak saya sudah 2 tahun menikah tapi kau belum punya keturunan. Intinya seperti itu Pak Ustadz. Akhirnya coba saya mau melihat foto anaknya Bu, katanya gitu. Pas setelah dilihat, saudara saya bilang, ini katanya anaknya dikirimin guna-guna. Jadi Itu dukun. jadi nggak, Yang bilang dukun apa siapa? kayaknya seperti itu sih Pak Ustadz. Baik, subhanallah. Iya, saya cuma tidak mau jadi fitnah aja sih Pak Ustadz ya. Iya. Saya selama 2 tahun saya ikhlas sama Allah, saya tidak ada berpikiran negatif apapun, saya hanya menjalani rumah tangga saya. Tiba-tiba sekitar 2 bulan kemarin ada kabar seperti itu. Kaget saya Pak Ustadz. Baik, subhanallah. Iya, terus katanya rahim saya tuh ditutup sama asap hitam, bilangnya seperti itu. Dari orang yang sebelumnya, yaitu ya mantan kekasih saya. Saya hanya ingin memastikan, Baik. takutnya saya jadi fitnah Pak Ustadz. Seperti itu. Baik, subhanallah. Poin yang pertama untuk Mbak Feni, harus ditegaskan bahwasanya kita tidak boleh percaya kepada orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin. Oke? Iya. Kita harus menolaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, selama tidak ada bukti yang nyata, yang jelas, yang terlihat oleh mata kita atau yang dirasakan melalui mimpi-mimpi yang diilhamkan oleh Allah, kita tidak bisa menuduh siapapun untuk berbuat jahat kepada kita, apalagi sihir. Ini sangat sensitif sekali, begitu ya. Kalau boleh tahu nih, Mbak Feni punya keluhan lain nggak? Haid tidak lancar misalkan? Kalau haid sih saya lancar Pak Ustadz. Cuman pas setelah saya 4 tahun yang lalu batal menikah, saya selama 1 bulan perut saya sakit. Setelah saya cek ke dokter, katanya normal, nggak ada, mungkin hanya kecapean. Tapi saya sama sekali tidak bisa bangun. Setelah didoain perut saya sakit sekali Pak Ustadz. Didoain sama orang tua saya, dikasih air doa segala macam, perut saya semakin sakit sampai saya sebulan tidak bisa bangun. Terus setelah waktu berlanjut, saya kenal sama suami saya sekarang. Saya menikah baru beberapa hari, perut saya sakit lagi Pak Ustadz. Perut saya sakit, terus didoain sama suami, malah suami saya yang muntah-muntah. Subhanallah. Terus saya emang sering sih, cuman nggak terlalu ini, dalam seminggu apa dalam sebulan saya sering mimpi dikasih bungkusan kertas, tapi dalamnya belatung gitu Pak Ustadz. Subhanallah. Terus mohon maaf ya Pak Ustadz ya, saya sedikit cerita, mohon maaf. Silakan. Karena di saat saya sedang berhubungan dengan suami, saya sering suami saya sering mencium bau bangkai di jidat saya Pak Ustadz. Innalillah. Bersedia di ruqyah ya, insya Allah kita ruqyah, begitu. Mbak Feni ada memar-memar di kaki, di paha? Atau dulu iya, tapi kalau sekarang enggak sih Pak Ustadz. Dulu itu setelah nikah atau sebelum nikah? Setelah batal nikah pernah, setelah menikah juga pernah Pak Ustadz. Lebamnya warna apa? Kayak warnanya agak-agak hitam gitu Pak Ustadz. Tapi kalau sekarang udah jarang sih. Baik, ya alhamdulillah. Pernah ke dokter enggak Mbak Feni untuk tanya-tanya? Ke dokter pernah. Apa kata beliau? Pak Ustadz. Kata beliau apa? Nggak ada apa-apa, setelah dicek dari peranakan segala macamnya normal katanya Pak Ustadz. Oh subhanallah. Pernah ruqyah Mbak Feni? Belum Pak Ustadz. Mau di ruqyah sekarang? Kalau mau, saya insya Allah siap membantu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Siapin kresek ya? Kresek, minta tolong kresek. Itu yang di atas, maaf. Mbak Feni ini sudah ada suaminya mendampingi Ustadz? Ada Pak Ustadz. Wah, alhamdulillah. Kalau bisa suaminya ikut menyimak juga dan siapin kreseknya. Sini ya. Sehat Kang?
Kok jadi gemeteran ya? Tenang, Biasa. tenang. Oke, Panas dingin saya boleh. Pak Ustadz. Ya, ketika mau muntah boleh dibuka maskernya. Nanti takutnya nyangkut di masker kan nggak enak gitu. Fokus dengan doa yang dipanjatkan, Al-Quran yang dibacakan. Mudah-mudahan dengan itu Allah sembuhkan total dan Allah hilangkan gangguannya. Amin, Allahumma amin. U'aidzukuma bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman ya aziz ya jabbaru ya rahmanu ya syafi bi rahmatika nastaghith. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب
دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما 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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Baik, cukup. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita fokuskan Mbak Feni ya. Boleh pakai headsetnya lagi Mbak Feni. Fokus. Kalau ada yang panas, sakit, berat, minta suaminya untuk usapkan ya. Atau ditepuk-tepuk ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhikum min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhiki min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfiki bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق
لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلى الله على نبينا محمد وعلى الأخيار سلام تسليما كثيرا أذهب البأس ربنا واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, boleh dibuka matanya Mbak Feni. Insyaallah, apa yang dirasakan Mbak Feni? Lebih tenang. Terima kasih banyak, Bos. Iya, Masya Allah. Ini gini Mbak Feni, subhanallah ya, saya mau kasih tugas ini. Nanti sampaikan ke ibu atau ayah bahwasanya insya Allah di dalam tubuh Feni tidak ada gangguan jin apalagi sihir. Itu yang pertama. Yang kedua, minta doa dari ayah dan ibu agar dapat momongan. Namun yang lebih penting dari itu semua, Mbak Feni minta maaf. Ya, minta maaf sama ayah sama ibu. Ayah, ibu, saya minta maaf kalau saya banyak salah. Mohon ridhonya, mohon doanya untuk kelangsungan hidup keluarga Mbak Feni. Dan mohon doanya agar dapat momongan. Begitu ya. Untuk amalan sodakohnya dilanjutkan. Ya, itu emang tolak bala. Ketika sodakoh minta kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu dengan sedekah ini engkau berikan hamba keturunan. Lalu perbanyak istighfar.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di dalam Quran sudah dijelaskan, dan aku telah berkata, itu Nabi Nuh alaihissalam, ya, kalau tidak salah, kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, Faqultu astaghfiru rabbakum, wahai kaumku, aku sudah katakan kepada kalian untuk perbanyak istighfar kepada Rabb kamu, yaitu Allah. Yursilu sama alaikum midrara, ya, yang mana dengan itu akan dikirimkan air-air dari langit, artinya akan dikirimkan hujan, yang mana dengan hujan itu Allah tumbuhkan keberkahan-keberkahan di atas muka bumi. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan dengan beristighfar itu Allah akan lipat gandakan, Allah akan limpah curahkan, bi amwalin dengan harta benda, wa banin dan keturunan. Nah, nanti saran saya perbanyak istighfar. Kalau misalkan sekarang musim hujan nih, dilihat saja ketika hujannya sekiranya hujan yang membawa rahmat, saran saya untuk hujan-hujanan, ya, hujan-hujanan. Tapi jangan lama-lama, begitu ya. Lalu gosok perutnya, rahimnya digosok. Kalau bisa ada, cari pancuran, digosok perutnya sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, lunturkan segala penyakit yang ada jika memang ada di dalam tubuh hamba, khususnya di rahim hamba, begitu ya. Nanti mudah-mudahan dengan amalan itu, apalagi nanti menjelang Ramadan, insya Allah mudah-mudahan dapat keturunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Amin. Cukup insya Allah. Mbak Penny, saya pengen ngobrol nih sama Mbak Penny, tapi kalau di sini kalau pakai headset yang itu suaranya kecil, boleh ditukar sama yang tadi Mbak Penny. Yang pertama headsetnya yang pakai headphone. Luar biasa ya, Masya Allah. Ustadz Azimam, ini Mbak Penny kelihatan jadi lebih lemes ya Ustadz ya. Iya, ini gangguan ain ya Mbak Hanidah. Ini gangguan ain ini. Siap. Baik, kita tanya nih Mbak Gangguan Penny. ain. Kita tanya nih Ustadz, silakan. cek audionya. Assalamualaikum Mbak Penny. Waalaikumsalam, Kak. Nah, yang ini lebih. Mau tanya, kalau yang tadi pas ketika dibacakan ayat ruqyah sama Ustadz Azimam waktu pas bareng dengan suami, apa yang dirasakan? Yang pertama tuh panas di punggung. Dari atas sampai bawah tuh kayak keluar keringat dingin terus-terusan, Kak. Tapi ini beda ya, bukan karena udaranya panas ya, tapi memang kayak seperti ada yang panas ya yang keluar dari punggung gitu ya. Iya. Terus Iya, kalau Kak. yang waktu sendiri Mbak Penny? Pas waktu sendiri, Masya Allah, senang banget. Nikmat dalam hati, Masya Allah. Kalau di perut terasa sesuatu Mbak Penny? Tidak, Kak. Mungkin tadi yang dibilang Ustadz Azimam, insya Allah memang tidak ada gangguan apa-apa ya Ustadz. Memang belum saja ya dari Allah ya Ustadz ya. Kalau suami gimana Mbak Penny? Apa yang dirasakan sama suami? Kalau suami, Alhamdulillah nggak ada katanya, Kak. Nggak ada ya, Alhamdulillah. Ustadz Azimam, ini kan tadi resepnya adalah asik banget nih Mbak Penny disuruh hujan-hujanan pas lagi musim hujan begini. Itu pokoknya resep ruqyah, terapi ruqyah paling asik deh kalau udah hujan-hujanan ya. Herbalnya Ustadz, ada nggak sih sementara nanti nih kedepannya kan Ramadan tuh, mungkin ya tadi lagi kita balik lagi ke detox. Ada nggak sih resep herbalnya yang harus dimakan atau diminum oleh Mbak Penny dan suami nih Ustadz? Ya, yang pertama saran saya sebelum menyampaikan resep herbal, Mbak Penny nanti wudhu ya, wudhu ditampung, lalu air wudhu yang ditampung itu dipakai untuk mandi. Karena ini ada indikasi kalaupun gangguan ya ini mah ain ya, ainun nafsi, ain dari diri sendiri. Jadi Mbak Penny wudhu ditampung lalu disiram ke tubuh. Cara nyiramnya dari kepala dulu bagian belakang, dikit-dikit ya dialirkan, baru bagian depan, kanan dan kiri, begitu ya.
Kalau masih ada sisanya ya boleh di perutnya, di rahimnya ya, digosok-gosok sambil dikucurkan juga boleh. Niatkan, mohon kepada Allah dilunturkan dari penyakit ain. Yang tadi Oke. habis mandi ain. Siap. Sebentar, Harus bentar. mandi Bentar. ainnya aman. Mandi ainnya aman. Tinggal yang resep herbalnya. Bentar, Tat. Mangga, silakan Ustaz Imam. Lalu untuk herbal promil, saya kasih racikan namanya 7 pregnant. Wah. Ya, atau 7 racikan untuk promil khusus. Yang pertama, madu Yaman. Ini adalah promil dari Yaman. Ya, yang kedua, Ajuah Madinah. Ini juga digunakan promil di Madinah. Yang ketiga, Dom Naim Masri. Ini adalah promil yang digunakan di Mesir. Yang keempat, Rutob atau kurma warna kuning Kurma muda yang ya masih Ustaz? basah. Betul, kurma muda. Jenisnya barhi, cari yang barhi. Oke. Yang kelima, air zam-zam. Yang keenam, habatus sauda, upayakan yang cair. Dan yang ketujuh, pegagan. Nah, ini insya Allah kalau diracik jadi satu, bacakan ayat-ayat ruqyah, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah. Masya Allah. Insya Allah. Ustadz mewakili pertanyaan nih, habats yang cair itu maksudnya habats yang bentuk minyak gitu Ustadz? Ya, ada yang minyak, ada yang dirjenan. Oh, beneran cair gitu ya? Iya, betul. Nah, kalau pegagannya tuh boleh pegagan bubuk yang kapsul yang udah jadi itu boleh? Boleh minyaknya juga, boleh daunnya juga. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama bismillah ikhtiar ya Mbak Penny. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan dengan semua ikhtiar dan juga sedekah yang sudah Mbak Penny usahakan lakukan nih. Insya Allah Allah balas dengan buah hati kesayangan yang jadi wasilah untuk ke jannahnya Allah buat Mbak Penny suami dan juga orang tuanya. Amin, amin ya robbal Terima kasih alamin. banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Mbak Penny terima kasih banyak sudah bergabung juga di Ruqyah Live on Digital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ustadz Azimam juga terima kasih banyak. Sehat selalu Ustadz. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghabiskan Ramadan ini dengan penuh tawadu, ibadah dan mentadaburi semua pesan-pesan Allah yang ada di bumi ini ya Ustadz ya. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa juga terima kasih sudah menyimak Ruqyah Live on Digital, baik yang dari YouTube, dari Instagram ataupun dari Facebook. Terus simak tayangan Ruqyah Live on Digital, siapa tahu Anda bisa mendapatkan inspirasi untuk menguatkan tauhid Anda di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.